Apa yang harus kita lakukan supaya kita kredibel? Ya sebaliknya yang tadi, jadilah orang yang kalau bicara jujur. Ingat ya, nilai diri kita diantaranya adalah perkataan kita. Kalau sudah mengatakan saya nanti datang jam 2, itu sekuat tenaga, jangan telat sedetik pun juga. Datang kalau bisa datang lebih awal. Mantap itu. Nanti saya akan kasih, itu ngunci tuh kata-kata kita. Jangan pernah bicara kecuali perkataan kita itu harus nyata. Kalaupun kita tidak berhasil memenuhi, beritahu sebelumnya dengan rasa bersalah, minta maaf, jangan menganggap remeh. Datang jam 2:30 dan tidak ada rasa bersalah, dia nggak akan kredibel. Kita misalkan ada kesulitan, macet, telepon, beritahu, maaf saya terlambat, saya perginya salah tadi, terlambat, saya mohon maaf, saya akan datang perkiraan 15 menit. Benar-benar merasa bersalah dan siap memikul konsekuensi, baru dia akan terhormat. Kita tidak akan selalu sempurna memenuhi, tetapi jangan menganggap remeh kebohongan atau sesuatu yang tidak bisa dipegang. 2, konsisten. Perkataan, perbuatan sama, nggak pakai bohong dan nggak pelintat-pelintut. Harus bisa dipegang kita ini. Ingat baik-baik ini. Saya ada beberapa kali ketemu, ya nanti saya ambil, ternyata tidak. Nanti saya bereskan, ternyata tidak. Ini tidak baik, tidak bisa dipegang omongannya. Konsisten, kata-kata, perbuatan tuh klik, mantap. Rasulullah seperti itu. Enak hadirin. Bahagia tuh adalah ketika kita bisa menjaga kehormatan kita. Jangan main-main dengan perkataan. Setuju? Harusnya kalau kita udah bicara sesuatu, orang tuh udah bulat, dia akan memenuhinya, nggak ada main-main. Lalu tingkatkan keterampilan kita, karena kita ini kalau tidak meningkat keterampilan kita, keilmuan, kita akan terus turun kredibilitasnya. Pernah? Sekarang ini ada mobil yang lagi laku. Dulu ada Mochin, motor Cina, mobil Cina dulu ya, yang saya nggak boleh nyebut mereknya, ngik-ngok dan sebagainya ada ya. Booming sebentar, sesudah itu gak laku, benar? Karena kualitasnya. Sekarang ini di dunia lagi tren mobil listrik buatan, saya nggak boleh nyebut mobil Cina, tapi Mochin, sama aja. Kenapa? Karena melakukan improvisasi yang luar biasa, baterainya jauh lebih kuat dan efisien, harganya lebih murah, fitur-fiturnya lebih canggih. Ini tidak mungkin bisa seperti ini kecuali melakukan improvement atau perubahan-perubahan besar. Berapa banyak yang dulu HP berjaya, kan ada HP dulu yang 1 juta umat, dan sekarang di mana dia? Tenggelam. Datang lagi yang baru. Kenapa? Ini improvisasinya. Ini asalnya HP keren, tapi kalau telat improvisasi, telat mengembangkan diri, jatuh juga. Sederhananya begini, hidup ini berubah terus-menerus. Kalau kita tidak terus menempa diri, belajar, berlatih, kita akan jadi korban perubahan. Asli ini hadirin. Bu, nggak ada ibu-ibu di sini? Ada.
Gini contohnya, masak untuk suami. Pak, ini masakan kesukaan papa, gudeg spesial. Masya Allah, ini gudeg kesukaan. Hebat si ibu, jago masak, ngerti sekali apa yang disukai suami. Ini saya senang, bahagia. Hari pertama gudeg, pujian melimpah ruah. Besoknya masak lagi gudeg. Pak, ini gudeg. Ya Allah, seperti yang kemarin ya. Aduh, makasih, saya senang banget. Ukur pujiannya berkurang. Besoknya gudeg lagi. Pak, ini masakan gudeg. Oh, gudeg. Sini. Gitu. Hari keempat, Pak, ini gudeg. Hari kelima, Pak, ini gudeg lagi. Ini sebuah penelitian yang tidak bisa dibuktikan kredibilitasnya. Pernah dengar? Ternyata tempe itu bisa membuat orang emosional, lebih emosional. Jadi hati-hati, ini jangan sepotong-potong. Yang mencuplik ini awas, zolim ini ya. Jadi ada penjara mengukur mana yang emosional. Tahanan 1, tahanan 2. Yang satu dikasih tempe, yang satu dikasih tempe. Besoknya yang satu dikasih tempe, yang satu lagi dikasih soto. Besoknya ini tempe, yang ini dikasih sate ayam. Yang ini dikasih tempe, yang ini dikasih daging kambing spesial. Yang ini kasih tempe, ternyata yang marah-marah yang mana? Ya. Jadi yang menyebabkan yang marah itu apanya? Bukan tempenya. Itu lagi. Dendam tuh hadirin. Ini emang nggak ngerti, terserah. Ada yang ketawa, ada yang nggak ketawa. Apa sih ngomong apa katanya? Ini nggak kredibel banget. Termasuk yang ngebodor kurang lucu juga nggak kredibel. Dia ketawa sendiri. Lanjut. Santri, cik atuh kamera, jangan kamera santri yang tidur ya. Kasihan ibu bapaknya tuh, katanya anak saya lagi tengkurap. Lanjutkan. Hati-hati nih. Harus belajar terus-menerus. Tidak bisa tidak. Pokoknya misal ke Darut Tauhid, saya udah cerita ya dulu masuk ke sini zaman dulu tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pejuang di Darut Tauhid dari awal ya. Dulu kita sederhana sekali pesantren ini. Siapapun lebih sederhana. Dulu kantor pesantrennya juga hanya di ruangan kecil, udah selesai itu. Tapi lama-lama ujiannya menjadi semakin kompleks, menjadi semakin besar, santri makin banyak, karyawan banyak, karyawannya juga beranak pinak. Iya, dulu mah karyawan gak punya anak, udah belum nikah. Sekarang yang jadi santri karya di sini, santri karya itu karyawan punya anak. Masa orang lain sekolah di sini, anak santri nggak sekolah di sini? Itu kan menjadi lebih rumit tantangannya. Belum lagi segala urusan tidak tertangani kalau dengan ilmu yang tidak meningkat. Jadi yang dulunya bisa menyelesaikan masalah, besok lusa belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Bahkan dia bisa jadi bagian dari masalah. Bayangkan, yang asalnya dia menyelesaikan masalah, lama-lama dia jadi sumber masalah. Kenapa? Karena dia mempertahankan, saya ini senior, saya sudah lama nih di sini. Tapi masalahnya kan gak bisa menyelesaikan masalah. Dan sikap tidak sadar dirinya tidak bisa menyelesaikan masalah, itu jadi sumber masalah.
bagi lingkungannya, bagi teman-temannya. Dia tidak mengupgrade dirinya, tidak punya pilihan kecuali kita mengupgrade diri kita. Dan kalau memang tidak bisa mengejar, kita harus sadir. Tahu sadir? Sadar diri. Kemampuan saya memang segini, maka pindahlah ke posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Ada nasihat listen your body. Apa artinya? Dengarkan tubuhmu. Artinya, maaf ya, saya umur udah segini sekarang, udah di atas 60, udah hampir 63 Masehi. Itu beda ini dengan waktu umur 40-an, Pak. Beda dengan 50-an. Sekarang memaksakan diri, hasilnya merusak diri. Betul tidak? Harus sadir. Apa sadir? Lalu temdir. Apa temdir? Tempatkan diri sambil nyengir. Apa nyengir? Tahu artinya nyengir? Begini. Bangun baru. Kenapa nyengir katanya? Ya sudah. Itu profesionalisme. Lanjutkan. Pada tegang nih. Kemudian pokoknya harus belajar terus. Kalau enggak kredibel. Enggak bisa. Kita lewat. Lihat petinju-petinju. Jago-jago akhirnya kalah juga. Benar? Ada waktunya. Mike Tyson kurang bagaimana dahsyatnya. Tapi ada waktunya. Dilatih terus tetap. Harusnya pindah Mike Tyson. Kalau ingin tetap eksis jadi pelatih. Itu akan menjadi baik. Jadi kalau ingin kredibel, ya lakukan sesuatu dengan profesional, dengan sangat baik. Jangan banyak melakukan kesalahan. Kalau kita salah, segera ngaku, segera perbaiki. Jangan mengecewakan, jangan setengah-setengah kalau berbuat itu, ya. Lakukan harus pol. Kalau dalam Islam disebut ihsan, beyond expectation. Mengerti ya? Coba kira-kira mau belanja kemana nih? Mana yang lebih kredibel? Ini ada 2 tukang pisang goreng. 2 berjejer. Kira-kira mau beli ke yang mana ya? Yang ini X, yang ini Y. Nah, yang X ini tulisannya aja jual pisang gor. Itunya nggak cukup, jadi waktu nulisnya nggak diukur. Di situ. Pernah lihat yang begitu? Yang tulisannya makin kecil, goreng. Terus nyimpennya agak becek, pas di tempat genangan. Kacanya kurang bersih. Yang jualannya pakai kaos singlet dan bersin terus. Ini dibuat sedramatis mungkin ya. Kira-kira saudara mau beli yang mana? Kalau yang di sebelahnya tuh bersih, gerobaknya pas dilihat bersih, pas lihat tulisannya bagus. Di sini jual pisang goreng. Harganya jelas. Kalau itu kan 500-nya disuruh 50 di sini, nolnya di sini. 500, misal begitu. Yang jualannya rapih, bahkan pakai kopiah haji, pakai celemek, pakai sarung tangan, masker. Yang itu, begitu. Lihat begitu saja udah ketahuan kita mau kemana, benar? Pas beli, kembaliannya langsung ada, ditambah yang ini, yang berapa beli 10, tambah 2. Kenapa ditambahin? Enggak apa-apa. Yang itu ukurannya tidak standar, ada yang kecil gitu, ada gede.
Udah gitu cengeknya cuma 2. Kalau ini bro, yang ini plastiknya atau kan pakai kertasnya bersih. Ini nyari kantong kresek bekas dari kolong gerobak. Inilah lumayan lah. Udah jelas ya, kira-kira mau beli kemana? Jelas kan? Apa yang menyebabkan? Kalau di dalam ilmu profesionalisme disebut sigma kepuasan. Lihat puas, baca puas, lihat pedagangnya puas, berinteraksi puas, sopan pedagangnya. Kalau yang tadi, wah beli, wah apa sih? Tinggal milih aja, ngajak duel ya. Kalau yang ini silakan diantarkan dengan baik, dikasih tambahannya. Terima kasih Pak. Kalau yang ini ya sudahlah sana, beli cuma 2 banyak ngomong. Kira-kira puas, langsung kredibel. Mengecewakan, langsung tidak kredibel. Sama jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi pemimpin, mengecewakan, jatuh. Walaupun asalnya disukai. Halo? Ya sudah segitu aja dulu ah. Nih kayaknya jadi tertekan gini. Iya, saya jadi kelihatan nggak kredibel begini. Masih banyak sih, tapi segitu ah. Sudah cukup. Yang penting kita tahu bahwa ketaatan, ketakwaan itulah yang membuat kita secara syariat akan kredibel. Tapi jauh dari ketakwaan jatuh. Tadi yang kalau dibahas tadi itu, kalau dibahas tentang perintah-perintah Allah ya seperti itu. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik, bicara yang terbaik, menjelaskan yang terbaik dengan data-data terbaik, udah itu kredibel. Ini kita punya presiden baru. Nggak usah ngomongin negara kita, pokoknya sebuah negara. Tiap 5 tahun kan ada presiden, benar? Berapa banyak di antara kita pilkadal? Tahu pilkadal? Pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkada. Berapa banyak yang asalnya dipilih dan ujungnya jadi dicaci, betul? Kenapa? Ya, kredibilitasnya ini. Di antaranya itu Nabi Muhammad sampai akhir hidupnya terus melesat kemuliaannya karena terjaga kredibilitasnya. Ada pertanyaan silakan. Ini dari MPM. Mana? Ada dari MPM Bapak? MPM? Alhamdulillah. PMP. Siapa yang ngomong gitu? MPM disingkat MPMP. Adalah anggota perusahaan. Masya Allah, terima kasih ya. Lanjut, ada pertanyaan silakan. Mau nanya? Ada di belakang. Awat majulah sedikit supaya dekat mikrofonnya. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soal pengertian kredibilitas. Kata kelompok ini kredibilitas. Saya tujuannya baik, tapi karena yang ini enggak, kurang. Ini. Yang saya pikirkan dalam kehidupan ini, maupun dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, ya lain-lainnya itu. Namanya orang itu gampang mengutarakan pendapat sesuai dengan itunya atau kelompoknya. Ya untungnya itu kepentingan situ-situ. Masalahnya ke sana. Ya yang saya itu kan begitu Pak. Ya. Ini pertanyaan atau gimana?
Ya ini curhat pikiran ya. Ya seperti dari saya sendiri juga sama gitu dalam kehidupan ya, curhat aja saya ini. Ya, anak yang paling besar, adik para banyak, terus dalam pergaulannya lain-lain. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Nabi Muhammad SAW juga tidak semua orang suka. Ada yang benci, ada yang memusuhi, ada yang memerangi, padahal sempurna kredibilitasnya. Makanya kita tidak perlu membangun kredibilitas untuk dinilai orang. Bagi kita menjadi ahli takwa supaya diridhoi Allah. Orang mau percaya atau tidak ke kita silahkan. Tetapi kalau jadi ahli takwa, orang-orang yang frekuensinya baik akan mengakui. Gitu. Nabi Muhammad, orang-orang yang hatinya baik itu akan mengakui. Tapi kalau orang yang dengki, ya tidak akan mengakui. Gak apa-apa. Tapi secara umum, memang seperti inilah sunatullahnya. Sebelum jadi nabi, beliau benar-benar jadi orang yang jujur terpercaya. Gelar Al-Amin. Makanya, di dunia ini ada agama, yaitu agama Islam, diperangi, dihina, dicaci maki, dimusuhi. Anehnya, makin nambah. Tidak ada satupun di dunia ini yang terus menerus dibully, islamifobi, ya. Tapi kenapa malah yang menghinanya jadi masuk Islam? Karena menemukan kebenaran di sana. Jadi kita tidak usah ribet dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Terus saja PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Dan kita membangun kredibilitas ini bukan supaya dagangan laku, bukan supaya dikagumi orang, tapi kita membangun kredibilitas ini, inilah yang disukai Allah. Nanti secara syariat kita akan efektif di dalam memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Kan kita itu kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Nah, tidak bisa ini kalau kitanya tidak kredibel atau tidak maksimal lah. Ya Dek, silakan beri mikrofonnya. Akhwat santri belakang, acungkan tangannya boleh. Kalau ngacungnya begini kurang kredibel ya kan, harus profesional. Ya sekarang ngacung begini terlalu kecil kelingkingnya. Mana ada? Silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen gimana cara-cara menjalin hubungan yang baik dengan orang. Karena saya merasa orang-orang di sekitar pada kurang senang gitu, pada menjauh gitu ke saya gitu. Gimana caranya? 3 sa. Caranya 3 sa. Saya aman bagimu. Pokoknya kita tidak boleh merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Tutur kata, perilaku, periksa apakah orang lain jadi tidak enak, tidak. Pertanyaan jangan sampai nyepet, celetak-celetuk, atau misalkan apapun pada tubuh kita. Rasulullah tuh sampai menjaga sekali jangan sampai ada aroma yang kurang baik dari mulut, dari badan kita. Karena ini saya tidak mengatakan ibu ya, tapi kita. Jangan sampai kita tidak sikat gigi terus sholat persis di sampingnya kipas angin. Jadi yang kiri di sebelah kita ini terheboh namanya ya. Atau kita pakai habis olahraga capek naik angkot ke bagian di pintu terus megang pintu begini. Nah, selain pintu yang open juga ketiak open. Nah, ini membuat orang bisa tidak suka. 1, aku aman bagimu. 2, saya menyenangkan bagimu. Amalkan 5S, senyum, salam,
sapa, sopan, santun. Pastikan kalau kita hadir, orang lain selain tidak rugi juga jadi senang. Dan yang paling topnya, saya bermanfaat bagimu. Di mana kita ada, berikan manfaat. Baik dengan tenaga, waktu, pikiran, harta. Sehingga di mana kita ada, orang itu merasakan manfaat. Dan lakukan ini bukan untuk orang lain jadi baik ke kita, bukan agar orang berterima kasih, tapi memang begitu. Perintah Allah jadi orang yang bermanfaat. Evaluasi diri. Toh orang tidak mau dekat dengan kita, ya gak apa-apa kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Penting mah dekat dengan Allah, ya. Ada lagi terakhir supaya ganjil, silakan. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya, gimana ya caranya menegur kawan kita atau teman rekan kerja kita yang kredibilitasnya itu masih tanggung gitu, Kak? Oh, tanggung ya? Iya, maksudnya Gimana? mungkin kadang bagus, besoknya enggak, kayak kurang profesional tapi bisa profesional, tapi gimana caranya kita tegur dia tapi dengan cara profesional gitu sih, A? Oh, mungkin bukan menegur. Oh, itu apa? Gimana tuh? Kalau menegur, posisi kita jadi atasan. Dan dia pasti tidak suka. Ada yang mau ditegur nggak? Oleh? Tergantung. Tergantung. Ya. Ditegur oleh calon, hei, ya udah. Tapi ditegur oleh teman tuh, kalau konotasinya menasehati. Jadi gini ya, orang itu mau dikoreksi oleh kita kalau posisi kitanya namanya suportif, kitanya di bawah membantu. Kalau posisi sudah di atas padahal kita selevel, itu orang cenderung gak terima. Kamu konsisten dong, kemarin bagus sekarang enggak. Kira-kira orang bahagia tidak? Coba posisinya kita turun, apa yang harus kita bantu? Ayo, apa yang bisa saya bantu supaya mantap terus karyanya. Nah, itu suka orang begitu. Jadi posisi kitanya jangan merasa lebih. Jangan merasa sudah lebih sukses, lebih tahu, lebih hebat, lebih pintar. Kalau kita sudah merasa lebih, nada kita itu kecenderungannya merendahkan. Dan tidak ada orang yang mau direndahkan. Posisi kita adalah membantu. Ini penting sekali positioning. Kenapa? Padahal saya ngasih masukan sama dia, yang bener dong kerjanya. Kamu jangan gitu-gitu terus, ini nggak bener nih kerjanya. Kira-kira dia suka tidak? Padahal kita anak buah dia. Coba sama bosnya, bos yang bener dong. Bos tuh gimana sih? Susah bener jadi bos yang baik. Buat apa bos jadi direktur utama kalau kayak gini kan? Nanti saya tuker loh sama saya gitu ya. Sudah jelas kan nasibnya ya. Posisinya di bawah. Namanya gini, kalau kita ingin dekat, orang dekat dengan kita, 3 kuncinya ya. 1, aman. Jadi kalau kita memberi masukan itu posisinya aman. Jangan suka marah-marah, jangan suka nyakitin, jangan suka nyepet. Kalau orang tidak aman oleh kita, dia nggak mau dekat dengan kita. Maksud dekat ini bukan hanya fisik ya, tapi akrab. Misalkan orang tua dengan anak nggak mau. Kalau dekat orang tua diam aja, nggak banyak bicara. Tapi kalau dengan temannya banyak bicara. Kenapa? Nggak aman. Karena orang tua yang kurang hati-hati ketemu anak tuh 2 yang dilakukan, nyuruh dan melarang. Ambilkan sepatu bapak, gitu. Kayaknya nggak boleh nganggur nih anak. Kamu yang benar ya, jangan main HP terus. Udah sholat belum? Tidak nyaman. Nah, makanya cenderung tidak mau dekat. Yang kedua, kalau kita ingin supaya orang dekat secara hubungan baik,
Posisi kita suportif. Kita itu adalah yang membantu orang jadi lebih sukses. Orang senang dibantu tuh, benar? Jangan jadi di atas menghakimi. Dan yang ketiga, kitanya terbuka, siap untuk diberikan masukan. Coba orang tua bilang begini ke anak, "Nah, ada saran buat bapak, apa yang harus bapak perbaiki?" Itu poin sekali itu. Kita jadi guru, silakan ada masukan apa yang harus saya perbaiki nih, tapi ikhlas ya bicaranya. Itu membuat murid itu menjadi lebih dekat. Nah, kalau kita sudah merasa paling benar, paling tahu, paling bisa, nggak mau diberikan masukan, nasihat, kritik, udah selesai itu, nggak akan bisa dekat.